Uh, jadi pertanggungjawabannya kami minta kepada setiap kementerian itu, kami minta pertanggungjawaban 1 bulan sekali. Ya, tapi tidak terlepas dari instruksi Papres kan. Kita tuh bisa memberikan suatu tantangan, tapi tidak boleh pula kita tidak memberikan solusi. Ya, karena satu kegiatan tanpa solusi itu akan menjadi di atas awang-awang. Ya, di atas awang-awang. Tanpa pijakan itu. Soalnya kita pernah menggali beberapa mahasiswa. Mungkin ini pertimbangan nanti untuk kerjaan ke depannya. Sebenarnya Pak Pres, ini bahas apa kita aja ya sebenarnya. Presiden mahasiswa berdiri di badan eksekutif mahasiswa yang lebih berjalannya adalah menteri, yang lebih berjalan istilahnya yang lebih eksis adalah menterinya. Ya, kenapa saya bilang begitu Pak Pres? Karena tugas Pak Pres sebenarnya hanya menginstruksi ini yang harus menjadi tugas tersebut. Cuman yang menjadi masalahnya janganlah nanti ada istilahnya meninggalkan di lapangan. Jadi Pak Pres siap untuk tetap mengikuti kepada anggotanya di mana anggotanya pergi. Pak Pres siap untuk melanjutkan kemajuan lintas Padang ke depannya. Iya, kemarin sudah saya bilang sama menteri, lakukan tugas kalian sebagai menteri, tapi jangan lupakan, tapi jangan anggap itu sebagai tempat kalian itu leluasa menunjukkan ini saya, jangan. Kalau kita sebagai menteri, kita itu masih ada pimpinan di atas. Ya. Sebodoh-bodoh pun pimpinan, yang namanya pimpinan itu pasti mempunyai argumen tersendiri. Betul. Dikasih mandat kepada menteri untuk kalau seputar nama tadi kan. Memang kalau untuk prioritas itu memang kalau di unitas, kalau di kampus itu memang Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu yang akan melejit namanya sebenarnya. Soalnya yang mengurus bagian di dalam UKM kemahasiswaan itu Mendagri, itu wadahnya Mendagri. Kalau presiden itu cuman mengasih solusi, saran dan masukan dan sebagai mengasih pedoman. Kalau presiden mahasiswa itu sebenarnya itu mencari relasi keluar, sama dengan Menteri Luar Negeri, mencari relasi keluar. Kalau hubung ke dalam itu memang itu wadahnya Mendagri. Berarti istilahnya kinerja yang nanti akan dijalankan ke depannya ini sesuai dengan tupoksi menteri-menteri tersebut. Berarti Pak Pres juga tidak mungkin kemungkinan harus ikut serta dalamnya juga. Haruslah Pak Pres siapkan biar menteri-menteri itu semangat juga kalau Pak Pres. Kalau kita letakkan sesuai tupoksi masing-masing itu akan menjadi mendekati sempurna. Karena selaku kita tinggal di Minang kan, saya Minang asli gitu. Kalau di Minang tuh letakkan sesuatu pada tempatnya, kasih tugas pada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Walaupun untuk apa aja, untuk mengusir ayam aja ada orangnya, orang lumpuh. Untuk menghembus debu ada orangnya itu, orang buta kan sesuai tupoksi masing-masing. Jadi struktural itu jalan. Jangan kita menganggap diri kita hebat. Kementerian Dalam Negeri dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri. Jangan sampai gitu. Tapi kerjasama bisa. Tapi kolaborasi bisa. Oke Pak Pres, terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa mewakili UKM Jam sebenarnya adalah apa saja bentuk program yang sudah diselenggarakan di awal kepengurusan BEM Universitas Padang? Kalau program ya sebenarnya kemarin tuh program yang ingin dijalankan yang untuk rekan ini adalah program tentang LKMM sama persiapan ADRT. Ya kalau begini ya Pak, kalau untuk persiapan ADRT kan itu internal organisasi. Cuman yang istilahnya yang membuat feedback untuk mahasiswa semuanya. Itu latihan keterampilan mahasiswa, manajemen mahasiswa. Jadi untuk selanjutnya saya kan kemarin tuh penyusun ADRT. Jadi dalam ADRT itu setiap mahasiswa yang ingin tergabung dalam
organisasi di universitas harus memiliki sertifikat minimal itu sertifikat LKMN dasar. Iya. Dan mewajibkan kalau memang mahasiswa itu tidak ada sertifikat minimal dasar, hapus aja namanya, jangan dikasih ruang Ya, untuk melaju ke organisasi. tegas ya. Berarti yang untuk kedepannya itu yang mau dijalankan Pak Pres. Itu secepatnya apa gimana Pak Pres? Itu secepatnya. Oke, siap. Kita tunggu ya kawan-kawan mahasiswa. Pak Pres akan melaksanakan atau badannya itu mahasiswa akan melaksanakan namanya LKMN. Ya. Kamu pada LKMN dan program selanjutnya itu tentang kita di komunitas akan mengadakan satu kali dalam sebulan itu rapim ataupun rakor dengan pimpinan ormawa di kampus mengenai kemajuan ke bulan kedepannya di komunitas ini bagaimana. Gimana itu Pak Pres? Gimana itu Rapat pimpinan antar pimpinan ormanitas, tentunya pimpinan UKM, pimpinan fakultas. Jadi kita terus bersama, harus berkoordinasi. Jangan menyerah. Ini wadahnya BEM fakultas, jangan kita ada ikut andil dalam situ walaupun hanya sepersen pemikiran. Iya, betul. Pokoknya kalau kita udah bersama, nah itu insya Allah ada pepatah itu berat sama di jinjing, pokoknya itulah. Ya, ringan sama jinjing, berat sama dipikul. Oke Pak Pres, terima kasih. Berarti itu yang akan dilaksanakan kinerja selanjutnya Pak Pres. Berarti secepatnya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pres, apakah kegiatan atau program yang dimaksud diselenggarakan secara rutin atau berkala? Contohnya tadi KMM dan pimpinan itu secara rutin atau berkala Pak Pres? Itu kalau LKMM itu memangnya itu harus secara rutin sampai LKMM itu kan ada tingkat prakerjaan, dasar, menengah, lanjutan. Kita usahakan di setiap kepemimpinan kita itu minimal sampai menengah lah. Sampai menengah. Itu kalau di kepemimpinan selanjutnya kalau meneruskan itu bukan ulang lagi dasar, lanjutkan dari menengah sampai lanjutan. Jadi gitu terus. Terus kenapa Pak Pres nggak mau langsung aja ke lanjutan? Bukan gitu, soalnya itu tuh gimana ya? Kalau kita langsung lanjutan, kinerja dia dalam organisasi tidak akan diambil dari LKMN, tidak diimplementasikan di organisasi. Cuma kita perlukan lanjutan. Kalau kita cuma punya sertifikat dasar, tapi kita bisa mengimplementasikan di organisasi. Nggak perlu kita tuh yang sertifikat lanjutan. Yang penting Oke lah Pak Pres. Berarti kalau Finjal contohnya ya udah dasar, pradasar, menengah atau yang lain-lain. Finjal juga mengimplementasikan lapangan, membuktikan lapangan. Apakah Pak Pres melanjutkan ke LKMM lanjutannya? Kalau udah semuanya lanjutan. Kalau udah semuanya. Jadi itu kan LKMM ini kan berjenjang. Jadi ada mahasiswa yang contoh MP baru nanti kan, nggak mungkin dia langsung melanjut ke tingkat lanjutan. Itu dasar dulu. Kita kasih wadah dulu gitu. Jadi kalau ada kesempatan kita setiap dari tahun kepemimpinan itu minimal sampai lanjutan. Berarti Pak Pres ini kan untuk terkait KMM ya. Jadi ini tadi rapat pimpinan seluruh KMM. Ini rutin atau berkala? Kalau rapat pimpinan itu dalam rancang programnya itu selama kepemimpinan kami terencana 1 bulan itu mengadakan, tidak masalah. Harus berarti sekali sebulan. Ya. Ini udah di bulan Juni udah sudah di. Jadi kenalannya itu kemarin tuh tentang pelantikan kemarin kan telah. Dan sekarang masih ada penyusunan program dari Menteri. Setelah raker kita adakan itu lagi. Usahakan setiap lebaran kita akan ligas lah. Berarti misalnya setiap lebaran berarti bulan 3 ini tidak ada loh Pak Pres? Tidak ada kan? Soalnya mau tahu lah mahasiswa kan. Mahasiswa kalau udah bulan puasa ini orang tua kami kita puasa ya, bulan puasa. Terus berarti rencana Pak Pres bulan 4 berarti salah rapat pimpinan. Berarti ya
jam bisa nanti menghadiri rapat pimpinan tersebut ketika dilaksanakan oleh Pak Presiden. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Pres. Bagaimana dengan sumber dana anggaran yang dibutuhkan saat menyelenggarakan kegiatan atau program? Sumber dana kan. Ya, sumber dana. Kalau sumber dana di unitas memang kita itu berpandai-pandai kan. Kalau organisasi kita mempunyai, itu tergantung dengan internal kita lagi. Soalnya di unitas memang setiap organisasi, setiap kegiatan itu yang jadi kendala. Tapi kalau untuk menyelenggarakan kegiatan, jangan ditanyakan mahasiswa unitas. Untuk menyelenggarakan kegiatan, cuman permasalahannya memang di situ. Jadi kalau nanti mahasiswa unitas membuat kegiatan, tapi seadanya, itu udah menjadikan mahasiswa unitas itu di atas angin. Ya. Contohnya setiap kegiatan, karena mahasiswa ini setiap mau mengadakan kegiatan yang ditanya anggaran. Ya, betul. Tapi sebagusnya mahasiswa itu bukan anggaran yang ditanya. Siap tidak kita melakukan kegiatan. Tapi anggaran itu, dana untuk kegiatan itu nanti kalau kita udah bersama itu ada. Walaupun mahasiswa ini pengorbanan. Ya. Dengan kita mengadakan kegiatan, kalau mahasiswanya pengorbanan, uang pribadi bisa. Oh, siap. Contoh pensi dulu, adalah pensi pentas seni jilid 1 di Unitas. Itu ada yang mengorbankan uang kuliahnya mahasiswa Unitas. Kalau mahasiswa Unitas kayak gitu, tanpa memikirkan dana dari kampus, cegah Unitas ini. Itu kata tunjang. Siap, Pak Pres, siap. Berarti itulah ya. Berarti solusinya seperti itu ya. Kalau udah ada kebersamaan nih, Ada kebersamaan. pengorbanan itu ada sebenarnya. Jangan Misalnya kita mau nggak? patok anggaran dari kampus. Iya. Misalnya mahasiswanya mau nggak? Mahasiswa itu harus mandiri. Ya, mandiri. Oke, berarti dari sistem anggaran sudah dapat jawaban Pak Pres. Oke, sangat luar biasa sebenarnya Pak Pres kita ini ya menjawab pertanyaan yang sungguh percaya diri istilahnya. Soalnya kan waktu pentas seni itu H-3, saya termasuk dalam berita. Belum ada dana. Iya. Belum ada. H-3 tuh. Tapi gimana? Nah, itulah pengorbanan mahasiswa tadi. Itu diminta. Oke Pak Pres, untuk pertanyaan selanjutnya, saya minum Pak Pres. Soalnya Pak Pres keringat kayaknya. Ya, silakan. Karena ruang podcast dari jam belum Ya, masih tenang. Nanti AC-nya ada 3 di sini. Iya, siap. Itu mantap. Minum Pak Pres. Oke, Pak Pres. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pres, bagaimana peran atau bentuk dukungan kampus terkait BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa di awal periode ini hingga masa berakhirnya kepengurusan BEM nantinya? Gambaran dari Pak Pres. Gambaran. Ya. Kalau dukungan untuk kegiatan itu dari kampus itu sangat mendukung. Ya. Kemarin kan dari Pak Wakil Rektor Bidang Mahasiswa itu dan Pak Rektor Universitas pun bikinlah kegiatan, bikin sebanyak-banyaknya kegiatan. Kami siap mewadahi. Tapi mahasiswa itu harus berani mandiri. Siap. Dan kami itu dari komunitas dilarang dan jangan kita terus yang bertandang ke BEM universitas lain, BEM universitas lain. Cobalah kita itu sebagai tuan rumah. Oh iya, paham. Harus kita menjadi tuan rumah, kata Pak Rektor. Betul. Kalau kita menjadi tuan rumah, seolah-olah kita itu memperkenalkan kampus kita. Dan inilah kampus kita. Iya. Jadi kalau masalah ruangan pertemuan tentang acara-acara terkait kampus siap Menampung. Siap. Berarti kita tunggu ya untuk selanjutnya. Semoga kita Ya, jadi. apapun acara yang dibuat selagi positif, selagi menumbuhkan semangat mahasiswa, itu kampus mendukung. Siap Pak Pres. Berarti semoga sahabat dukungan kampus selalu ada ya Pak Pres. Itu ada. Karena kampus itu ibaratkan rumah. Rumah itu pasti ada orang tua. Oh iya. Jadi pimpinan kampus itu adalah orang tua kita. Nggak mungkin lah anaknya nggak dikasih dukungan. Walaupun hanya sebatas dukungan. Iya. Istilahnya ada. Ada. Oke Pak Pres. Untuk pertanyaan terakhir sebenarnya Pak Pres.
Pak Presiden sendiri, cita-cita Pak Presiden di Universitas Padang ke depannya terkait mandat ya telah Bapak pegang sekarang. Cita-citanya apa? Cita-cita kalau cita-cita dari awal ingin menjadi presiden mahasiswa, yang menjadi pemikiran itu adalah kita ingin memperbaiki suatu struktur. Iya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki satu struktur, satu tatanan organisasi, satu tatanan sosial, kita harus menjadi puncak, harus menjadi pimpinan dalam organisasi. Iya. Jadi kemarin tuh saya lihat, kami sebagai mahasiswa biasa melihat universitas ini ada masih kurangnya rasa kekeluargaan, masih ada blok-bloknya gitu. Jadi kami menginginkan di universitas ini satu fakultas, antar fakultas itu memang satu suara. Iya. Jadi itu PR dan menjadi tugas kami di BEM. Bagaimana kami menyatukan setiap mahasiswa di kampus dan ormawa terkait UKM tanpa memikirkan egosentris masing-masing UKM. Iya. Berarti itulah Pak Presiden. Ada Beberapa fakultas yang harus satu. satu suara, satu perjalanan, satu perjuangan. Oke Pak Pres, mungkin kita di penghujung acara sebenarnya Pak Pres, cuman kita butuh apa kesan-kesan untuk mahasiswa Universitas Padang? Kesan dan pesan. Ya. Jadi pesan. Ya. Kalau kesan Kesan masih belum kan? soalnya kalau kesan nanti kami sudah. Pesan. Kalau pesan selaku pimpinan organisasi tertinggi lah. Pesan kepada mahasiswa universitas maupun itu BP tertinggi dan BP terbawah, kita sebagai mahasiswa itu sudah dianggap oleh orang yang punya argumen. Iya. Walaupun kita hanya kuliah itu kampus kos, tapi tidak kemungkinan di kampung kita itu tidak diminta untuk memberi argumen. Saya tahu orang kampung. Jadi ciptakanlah semangat berargumen, semangat kritis dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini pemuda yang paling bisa mengomentari pemerintah. Betul. Apapun bisa mahasiswa ini. Tidak ada yang melarang soal mahasiswa. Bebas berpendapat. Itulah kita untungnya adanya untuk 698. Kalau sekarang mahasiswa masih kurang berargumen, kurang kritik, nanti kami sudah berbincang sama Ketum Jam. Sempat kami jadi pejabat, Undang-Undang 98 akan kami hapus. Siap Pak Pres. Akan kita Serius, tunggu. akan kami usulkan itu. Soalnya mahasiswa sekarang hanya memikirkan diri sendiri. Iya. Orang tuanya di kampung tak dipikirkan. Iya betul. Contoh, bukan orang tua kandung kita aja. Soalnya orang tua yang sebaya sama orang tua kita itu udah orang tua. Iya. Memang hidup kita itu ada yang lebih, ada yang kurang. Iya. Contohnya di kampung-kampung kan. Sekarang ini orang membahas 2 tahun bayar di Audi. Iya. Unitas mana? Mahasiswa itu mengkritik kebijakan pemerintah dan mengkritik internal kampus. Betul. Itu kalau kita harus menjadi mahasiswa. Tak adil rasanya kita tidak mengkritik kinerja dari setiap kebijakan pemerintah. Menjadi mahasiswa itu harus berpengaruh terhadap lingkungan. Betul. Berpengaruh terhadap lingkungan. Siap. Berarti kawan-kawan mahasiswa selagi kawan-kawan mahasiswa itu jadi mahasiswa keluarkan sifat berargumennya, bebas berpendapat, kritis untuk membela masyarakat, sharing diskusi. Jangan kita itu hanya menjadi kita mahasiswa tapi menggambarkan kita sebagai hanya mahasiswa. Ya. Kita mahasiswa, tapi tindakan yang kita buat selaku perkuliahan hanya siswa. Ya. Itu belum. Ini jadi mahasiswa itu bukan kita di kampus. Ya. Belum.
kalau jadi mahasiswa itu hanya kita di kampus, tuh contoh kalau hanya di kampus kan, Kayak kupu-kupu lah ya. itu mahasiswa banyak macamnya. Ada 12 saya baca kemarin tentang mahasiswa, macam mahasiswa. Ada yang kupu-kupu, ada yang kurap, banyak lah. Oke, siap Pak. Oke, Pak, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dulu kita akan teruskan Ya. ke Dan- kemudian hari. Dan satu lagi berpesan pada Mahasiswa. UKM jurnalistik debat dan mahasiswa. Oh, siap. Untuk menumbuhkan jiwa dari mahasiswa itu tuh ada di jam, jiwa kritis itu ada di jam. Siap. Jurnalistik mencari permasalahan, Ya, debat memecahkan permasalahan, harus kritis kan. Jadi saran untuk UKM jam, bukalah ruang selebar-lebarnya untuk mahasiswa. siap. Pak. Buka ruang untuk mahasiswa menjadi kritis. Jadi kalau di UKM jam udah tercipta yang namanya mahasiswa yang kritis, orang yang kenal nanti hanya UKM jam. Siap Pak. Oke, baik, terima kasih pesan untuk kanjang Pak Pres dan untuk mahasiswa sekaligus di Universitas Nusa Padang. Kita perlu beracara. Saya Pinjalman Asrat Halawa sebagai presenter undur diri dan Presiden Mahasiswa Citra Gunawan sebagai Presiden Mahasiswa sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam.